Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mejun. Ya, kami kembali lagi menyapa. Insya Allah kali ini kita akan ngebahas sebuah sejarah yang tenggelam. Pantun dulu. Kayak gimana? Jejak apa yang sulit dilupakan? Jejak mantan. Jejak yang tersakiti. Jejak apa? Nyerah. Nyerah. Jejak apa ya kira-kira? Nah, silahkan kita lihat cuplikan berikut ini. Araniro mengkoten paringi. Para pemimpin yang ada di Pulau Jawa, baik itu yang ada di Mataram ataupun yang ada di Banten Darussalam, itu legitimasinya sebagai seorang pemimpin Muslim yang ada di Jawa Dwipa ini, itu pengakuannya dan juga terkait dengan kedaulatan kekuasaannya itu diakui oleh pemerintahan pusat yang ada di Asimah Daulah yang ada di Istanbul melalui gubernurnya yang ada di kota Mekah. Perlahan namun pasti, Islam diterima dan makin banyak dipeluk oleh penduduk Nusantara, hingga menjadi spirit yang tertancap kokoh selama berabad-abad. Spirit ini terpancar dari keteguhan penduduk Nusantara dalam mengamalkan syariat Islam, mendakwahkannya, hingga menjadikannya sebagai landasan utama dalam perjuangan melawan kaum kafir Eropa yang mencoba menjajahnya. Dia sendiri sedang berkelahi dengan Jenderal Cornelius Sudirman. Dia sendiri yang menikam. Ini kan luar biasa, seorang perempuan dia berkelahi lama-lama lagi di depan prajurit orang di kapal orang. Jejak Khilafah di Nusantara 2. Spirit Islam dalam perjuangan di Nusantara. Segera. Oh, jadi gitu. Ternyata ada satu jejak yang sulit dilupakan, jejak khilafah di Nusantara. Ini ada film baru ya? Ya, ini ada film baru jilid kedua. Masya Allah. Kemarin jilid pertama rame banget ya. Rame ini, banget. Ini sekarang jilid kedua, kira-kira apa lagi sih yang dibahas? Kayaknya kemarin tuh udah banyak banget ya cerita yang kita dapatkan di JKDN jilid pertama. Kalau dari trailernya tadi sempat nyinggung soal perjuangan. Ya, dua sih ya. Pertama, perjuangan asasnya Islam ya, syukur. Iya. Ruhnya perjuangan Islam, semangatnya Islam ya, dengan takbir Allahu Akbar. Kedua, pengukuhan ya. Ada daulah khilafah yang ada di Utsmaniyah yang terakhir, atau pada masa Abbas juga. Mereka mengakui kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia sebagai bagian dari mereka. Masya Allah, keren banget ya. Kalau setahu aku sih masuknya Islam di Indonesia itu kan sekitar abad ada beberapa pendapat. Nah, ada juga yang mengatakan tahun 700, ada yang mengatakan tahun 800. Dan kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia yaitu ada di Aceh, namanya Kerajaan Perlak di tahun 804. Berarti kan masuknya sekitar 700-an. Enggak, 600-an, berarti agak mundur dong. Berarti dari masuknya Islam ke Indonesia sampai bisa berdiri sebuah kerajaan itu sekitar 1, 2, 3 abad ya. Sekitar segitulah ya. Makanya kalau dalam matematika itu ada belajar ini, perkiraan, taksiran. Karena sejarah termasuk ini ya, menaksir berapa tahunnya. Ya, melalui jejak Tadi ternyata cukup butuh 3 abad lah, kita taruh lah ya 3 abad, karena kan susah sekali untuk membangun sebuah kerajaan yang basisnya adalah Islam. Dan yang pertama ada di Aceh. Ada di Aceh, kemudian di tahun 1200-an itu mulai muncul hampir merata di seluruh Indonesia. Jadi ada di NTT, NTB, kemudian ada di Sulawesi. Kalau teman-teman yang mungkin ada pelajaran sejarah tuh suka ngafalin, aku dulu tuh suka ngafalin loh, ada kerajaan Goa, Talo, kayak gitu, Samudra Pasai. Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu suka disuruh untuk dihafal. Pantas saya masuknya eksak ini. Susah menghafal yang seperti itu. Dan itu tahun-tahunnya gimana tuh? Maksudnya kan pertama di Aceh, terus di Nusantara lah ya kita bilang, ada dari Sabang sampai Merauke ternyata ada kerajaan Islam. Itu gimana, tahun-tahunnya berdekatan tidak? Ya, mari kita cek dulu ya, karena takut salah. Iya, takut salah. Dari ahli sejarawan aja lah yang tercatat, yang lumrahnya diketahui orang ya. Nah, ini dari aku cek di gramedia.com ya. Ini ada Kerajaan Perlak dari 840 sampai 1292
Kemudian ada kerajaan Ternate 1257, kerajaan Samudra Pasai di 1267 sampai 1521, kerajaan Goa 1300 sampai 1945. Tahun ini ya? Tahun kemerdekaan Kemerdekaan kita. Indonesia. Iya. Kesultanan Malaka 1405 sampai 1511, Kerajaan Islam Cirebon 1430 sampai 1677, Kerajaan Demak 1478 sampai 1554, Kerajaan Islam Banten 1526 sampai 1813, Kerajaan Pajang 1568 sampai 1586, dan Kerajaan Mataram Islam 1588 sampai 1650. Jadi kayak berurutan gitu ya. 1680. 1680, tapi ini tuh hanya sedikit dari banyaknya kerajaan yang sebenarnya ada. Banyak. Ini kan belum disebutin yang di NTT, NTB itu kan ada. Iya benar-benar. Di Maluku, Di Sumatera. iya banyak banget sebenarnya. Jadi emang semenjak masuk kemudian berdiri satu kerajaan diikuti dengan kerajaan-kerajaan lain. Oh pantas gitu ya, dari poin trailer tadi itu dia bilang kerajaan-kerajaan ini dikukuhkan sama daulah khilafah pusat lah ya, pusat kenegaraan Islam. Tapi yang menarik ini, sejauh aku belajar sejarah selalu dibilangnya itu statementnya selalu sama, Islam datang ke Nusantara karena dagang. Iya benar. Ini juga menarik dulu nih. Di sekolah diajarinnya gitu, karena perdagangan terus nikah sama Anak-anak kerajaan. kemudian menyebarlah Islam. Tapi apakah cuma itu? Cuma itu gitu ya, karena begini, kalau dia dagang, yang dagang berapa orang, usia mereka yang berdagang itu paling maksimal 60, 70 kan gitu ya. Kok bisa dengan datangnya mereka terus tiba-tiba akhirnya 3 abad berikutnya langsung berdiri kerajaan? Iya. Kayaknya agak-agak ada sebuah keajaiban. Berarti kan memang misi dakwah Islam ini kan selalu ada penerusnya, dan penerusnya kan bukan cuma 1, 2 ya yang. Berarti dagangnya bukan cuma dagang berarti. Iya. Gimana berarti? Berarti ada sesuatu yang lebih. Kan tadi ada termasuk politik juga kan. Kalau kita bilang kenapa ada daulah pusat ya, negara Islam pusat yang mengakui dan mengukuhkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi ada kaitannya, jadi bukan cuma dagang sebenarnya. Berarti memang sampai ke hubungan antar negara ya, antar kekuasaan, antar pemimpin ya. Berarti memang bisa jadi ya orang-orang yang berdakwah itu memang utusan dari pemimpin pusat Islam di Timur Tengah sana ya. Dan kalau kita lihat dari track recordnya Daulah Khilafah nih kan, mereka ngirim utusan ke Afrika, ke Cina, ke India, ke mana, ke Eropa, ya nggak mungkin lah mereka ninggalin Indonesia gitu kan. Dari 600 tahun 600 ya, tahun 600 700 itu kan di masa kekuasaannya Bani Umayyah, ya kan. Umayyah itu setelah Khulafaur Rasyidin keempat. Peradaban Umayyah, maksudnya yang memegang mereka, terus nanti dilanjut lagi terus berarti tetap ya, apa istilah, penyebaran itu tetap ada di setiap negara-negara, benua lah kalau kita bilang ya, benua. Karena dulu tidak terlalu dikenal yang namanya negara, dulu adanya benua, kerajaan siapa. Tapi yang menariknya ini ya, di Indonesia itu kan berdiri banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam. Betul. Tapi ketika kerajaan Islam ini hilang, pemeluknya enggak hilang. Justru semakin banyak ya. Dan menjadi Indonesia justru menjadi negara yang penduduk Islamnya terbesar. Padahal Islam ini asalnya dari Timur Tengah, dibangun Rasulullah dari Madinah sampai ke Turki, ya kan? Tapi kalau kita lihat track record kerajaan-kerajaan kan bukan hanya kerajaan Islam nih. Ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, yang Majapahit, yang kekuatannya kita kenal besar, Sriwijaya. Tapi kenapa penduduk Hindu di Indonesia nggak sebanyak penduduk Islam? Bener. Ini kan ini menarik banget nih. Harus kita bahas, harus kita gali. Ada apa sih? Iya, ini karena ini bukan dagang. Jadi orang kalau kita selalu di statement dagang kayaknya enggak. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar dagang sehingga membuat Nusantara ini banyak kerajaan-kerajaan Islam, dan Islamnya itu mengakar
meskipun mereka tidak menjadi kerajaan lagi, menjadi sebuah negara yang kalau kita bilang negaranya nggak basicnya dari Islam, tapi masih banyak Muslim dan masih penganut Islam yang kuat. Cerita-cerita kayak gini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini paling ada di benak kita tapi tidak terjawab. Meskipun kita punya pelajaran sejarah SD, SMP, SMA, kuliah ada jurusan sejarahnya. Tapi nggak tahu ya, saya nggak tahu nih kalau udah kuliah jurusan sejarah dibahas apa enggak. Ya berarti kan memang kita harus butuh ada referensi Referensi lain lagi. yang mereka terpercaya, yang mereka menggali jejak-jejak yang ada, kemudian mereka menyimpulkan ya dari para ahli. Memberikan pelajaran juga lah, memberikan sebuah insight pada kita sebenarnya apa sih yang sesungguhnya terjadi pada Nusantara ini, Jadi antara khilafah dan Nusantara. nah teman-teman jangan lupa saksikan JKDN 2 Jejak-Jejak Khilafah di Nusantara jilid kedua biar pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini bisa terjawab. Jejak apa yang pengen dihapus tapi nggak kehapus-hapus? Jejak khilafah di Nusantara. Itu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.